Ya, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bilantun Cikabnani, mahasiswa semester 7, kelas A, jurusan Sosiologi. Di mata kuliah Sosiologi Terapan, tugas yang ke-15 kali ini kami diminta untuk mereview buku yang ke-15 yang berjudul Bangsa Digital Menuju Masyarakat Informasi Inklusif. Ya, di dalam buku Bangsa Digital Menuju Masyarakat yang Inklusif ini, saya ambil contoh Indonesia. Masyarakat Indonesia harus benar-benar siap, termasuk kesiapan akan mitigasi risiko saat menghadapi keniscayaan transformasi dari bangsa fisik menjadi bangsa digital. Hal itu perlu diperhatikan oleh Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Dirjen SPPDI yang sekarang menjabat di Indonesia per tahun 2020 itu namanya Ismail, yang Dirjen SPPDI yang pernah mengungkapkan bagaimana seharusnya dalam memandang kehadiran teknologi baru atau memandang kehadiran bangsa yang digital. Kehadiran teknologi baru seperti kuantum itu kalau kita pandang dari sisi pesimis terus ya akan berhenti. Tapi dalam sisi pandang optimis, kehadiran teknologi baru akan membuat kita menjadi bangsa yang besar dan maju. Meski demikian, semua tetap harus dilihat secara integral dan menyeluruh, baik secara optimis maupun pesimis. Dalam artian, kita harus siap pula semua mitigasi akan risiko yang mengikuti teknologi baru. Masalah waktu menjadi sangat penting bagi pengambilan kebijakan. Jangan sampai baru diadopsi saat masih dalam masa learning curve yang dikerap ikuti oleh cost atau biaya besar bagi risiko pengaplikasiannya. Ketika sudah masuk masa mayor curve, biayanya akan lebih rendah. Kita harus mempersiapkan untuk get benefit. Indonesia yang harus jadi tuan rumah, jangan hanya menjadi konsumen ketika teknologi kuantum diterapkan. Itu katanya Menteri SPPDI. Dengan demikian, tambahan diperlukan riset mendalam tentang sejauh mana Indonesia bisa berkontribusi dalam penerapan teknologi baru. Riset dilakukan dengan sebaiknya bisa membuahkan teknologi yang aplikatif versi khas Indonesia sebagai kebutuhan dalam negeri. Teknologi kuantum merupakan inovasi teknologi terbaru yang menggabungkan prinsip-prinsip mekanika kuantum dengan teori ilmu pengetahuan informasi. Turunan dari teknologi kuantum dibagi dalam 3 bidang, yaitu komputasi kuantum, komunikasi kuantum, dan pengendaraan kuantum. Di antara 3 bidang tersebut, komunikasi kuantum dinilai telah menjadi teknologi yang paling matang, adalah merupakan bagian dari bidang teknologi kuantum yang memanfaatkan properti foton untuk menciptakan kemampuan unik mendeteksi penyadap dengan memanfaatkan sifat-sifat mekanika kuantum yang secara luas mengacu pada penggunaan saluran kuantum untuk melakukan komunikasi.
Membangun karakter bangsa melalui literasi digital oleh Diana Herlina. Abstraknya, teknologi digital telah tersebar luas, namun masih banyak orang yang belum dapat memanfaatkan teknologi ini yang secara produktif. Penyalahgunaan teknologi digital dapat berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial. Oleh karena itu, literasi digital perlu dikembangkan untuk membangun karakter bangsa. Dimensi literasi digital meliputi alat dan sistem informasi dan data, berbagi dan kreasi, konteks sejarah dan budaya. Melalui pemahaman terhadap dimensi-dimensi tersebut dapat dikembangkan materi dan metode pembelajaran literasi digital di sekolah dan di luar sekolah untuk menjamin bangsa digital maju ke depan. Kemudian yang berikut, literasi digital. Literasi digital menurut Paul Ginsler pertama kali mengemukakan istilah literasi digital atau digital literacy di bukunya yang berjudul sama, Ginsler 1997 dan Real et al. 2012, yang menggunakan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Pendapat Ginsler tersebut seolah-olah menyederhanakan media digital yang sebelumnya terdiri dari berbagai bentuk informasi sekaligus seperti warna, seperti suara, tulisan, dan gambar. Oleh karena itu, Esbet pada tahun 2002 menekankan bahwa literasi digital seharusnya lebih dari sekedar kemampuan menggunakan berbagai sumber digital secara efektif. Literasi digital juga merupakan bentuk cara berpikir tertentu. Kemudian menurut Betwen pada tahun 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan tidak saja di lingkungan bisnis, namun juga masyarakat. Sedangkan literasi informasi menyebar luas pada 1990-an, manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Secara sederhana, literasi komputer diberikan sebagai alat bagi organisasi komunikasi, penelitian, dan pemecahan masalah. Shapiro dan Hughes mengumpulkan bahwa literasi komputer terdiri dari 7 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, literasi alat, yang kedua literasi sumber, ketiga literasi sosial struktural, yang keempat literasi penelitian, yang kelima literasi penerbitan, yang keenam literasi teknologi baru, yang ketujuh literasi kritis. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang buku ini yang berjudul Bangsa Digital. Mohon maaf jika ada kekurangan kata.
saya ucapkan terima kasih.